Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung tahun 2020 sebesar 29 miliar rupiah oleh Kejaksaan Tinggi berjalan lambat. Meski sudah ada audit kerugian negara dan memeriksa 98 saksi, hingga kini Kejati belum menetapkan tersangka. Berdasarkan data tim Kupas TV, sejak 24 Januari hingga 17 Oktober 2022, Kejati sudah memeriksa 98 saksi mulai dari pengurus cabang olahraga, pengurus KONI Lampung hingga pejabat Pemprov Lampung. Kejati telah menerima hasil audit kerugian negara dari Kantor Akuntan Publik, DRS, Caironi dan rekan di Jakarta dengan kerugian uang negara sebesar Rp2.570.532.500. Tidak berselang lama, pengurus KONI Lampung mengembalikan kerugian negara tersebut sebesar 2,5 miliar rupiah ke Kejati Lampung. Namun, Kejati komitmen akan melanjutkan proses hukum meski sudah ada pengembalian negara. Pengembalian kerugian negara oleh KONI Lampung ini sebagai itikat baik mereka secara kolegial bukan perorangan. Sehingga proses hukum akan terus berjalan. Sayangnya, hingga tahun 2022 berakhir, Kejati Lampung belum juga menetapkan tersangka. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman siap ajukan pra-peradilan jika Kejati Lampung melempem dalam menangani perkara korupsi dana hibah KONI Lampung. Boyamin mengaku kecewa dengan kinerja Kejati Lampung dalam penanganan perkara korupsi dana hibah KONI Lampung yang hingga kini mangkrak. Boyamin mendesak Kejati Lampung untuk segera menetapkan tersangka jika sudah ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup. Sementara Ketua Lampung Corruption Watch, Juendi Leksa Utama, minta penyidik Kejati Lampung harus segera menentukan sikap dan memutuskan perkara KONI Lampung apakah akan ada penetapan tersangka atau akan dihentikan. Apapun keputusan yang ditetapkan penyidik nanti, LCW berharap penyidik dapat mempertanggungjawabkan kepada publik dengan argumentasi hukum yang kuat. Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Hutamrin, mengatakan tim penyidik Kejati Lampung akan melaksanakan ekspose berdasarkan fakta dan data hasil penyidikan guna menentukan tersangka. Namun, Hutamrin mengelak membeberkan secara detail kapan dan berapa jumlah tersangka yang akan ditetapkan. Ia berharap, akhir tahun setelah ekspose sudah ada penetapan tersangka. Ia melanjutkan, setelah penetapan tersangka, Kejati akan mengeluarkan surat perintah penyidikan khusus untuk masing-masing tersangka yang telah ditetapkan dan akan kembali melakukan pemeriksaan saksi untuk masing-masing tersangka. Dari Bandar Lampung, Kupas TV melaporkan.